di dalam api. Di situ aja sampai ayat ke-15 aja. Jadi semua perbuatan kita satu kali diuji. Saudara dan saya yang melayani satu kali diuji juga. Kalau hari ini saudara melakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan, saudara melayani dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya bersaksi di dalam pelayanan satu kali orang bisa nggak menghargai pelayanan kita. Tetapi kalau kita di situ langsung ada perbuatan yang nggak baik, itu Tuhan tahu. Maka itu sekalipun kita mengalami hal-hal yang nggak baik, di dalam saat waktu proses untuk melihat iman percaya kita yang terus menaruh harap kepada Tuhan, jangan berbuat jahat, apalagi membenci atasan. Jangan. Harun dan Miriam, dia nggak suka sama Musa, padahal Musa diangkat oleh Tuhan untuk menjadi atasannya. Harun kena kusta putih. Orang-orang yang berontak itu mengalami kerohanian yang pasti tidak bertumbuh. Perbuatan satu kali pasti diuji. Kekasih Tuhan, ingat, perhatikan perbuatan kita. Kalau Tuhan masih izinkan esok kita masih ada, perhatikan perbuatan kita. Benar-benarkah kita menyenangkan hati Tuhan, atau justru menyusahkan hati Tuhan? Yang kedua, kenapa kita harus memperhatikan perbuatan kita? Pengkhotbah 12 ayat ke-14. Pengkhotbah 12 ayat ke-14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi benar-benar setiap perbuatan akan dibawa ke pengadilan satu kali nanti. Waktu perbuatan kita sepanjang hari, minggu kemarin, bulan kemarin tidak baik terus, saudara pasti mengalami kerugian karena diujinya dengan api. Yang ketiga, Matius 16 ayat ke-27. Matius 16 ayat ke-27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi perbuatan yang saudara dan saya lakukan itu akan ada balasannya. Jadi kalau hari-hari ini engkau selalu berbuat baik, satu kali nanti engkau pasti dibalas. Begitu juga kalau hari-hari ini kita lakukan perbuatan jahat, satu kali nanti engkau juga akan dibalasnya. Untuk itu setiap kita perhatikan bagaimana sikap kita, perbuatan kita terhadap orang tua kita. Apakah kita ada rasa hormat? Saya memperhatikan, kalau anak-anak itu berontak kepada orang tua, saya tidak bernubuat, tetapi Alkitab berkata umurnya bisa pendek. Umurnya bisa pendek. Jadi kalau saudara mau umur panjang, hormati orang tua. Amin. 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 Yang namanya orang tua itu bukan hanya yang melahirkan saudara. Yang umurnya di atas saudara itu orang tua bukan? Orang tua. Jadi harus dihormati. Kalau saudara dapat tempat duduk enak dan ada orang tua belum duduk, kasih dia duduk. Itu tandanya saudara menghormati. Kalau saudara makan ada kesempatan tinggal satu piring, tapi ada orang tua belum makan, jangan makan makanan itu, kasih orang tua itu. Jadi kita berbuat baik, kita menghormati orang tua. Bukan hanya umurnya pendek, tapi gak mengalami berkat. Tidak mengalami berkat. Kalau kita menghormati orang tua, itu mengalami berkat. Di mana di tempat kita ditaruh oleh Tuhan, di situ kita mengalami berkat karena menghormati orang tua.
Jadi lewat perbuatan kita hari ini, kita bisa uji, wah pantas rezeki mandek, misalnya gitu ya. Udah jangan salahin orang tua, jangan. Atau saudara merasa gini, gue berontak sama orang tua tapi duit gue banyak, jangan diukur sama itu. Coba lihat damai sejahtera saudara gimana saat waktu ketemu sama orang tua. Wajahmu bersinar-sinar seperti bulan, atau gimana? Kalau melihat orang tua, gue sebel banget. Mungkin sama orang tua enggak terlalu, tapi sama mertua bagaimana? Saya enggak sama mertua. Wah mantap itu, ada terdengar suaranya. Saya gitu ya. Jadi biarlah setiap kita sungguh-sungguh perbuatan kita perhatikan. Dan saya sangat percaya apapun yang saudara lakukan. Ada kemarin waktu hari Minggu, saya nggak tugas minggu waktu di Jakarta, saya ikut kebaktian. Satu orang sampaikan firman Tuhan tentang pasangan suami istri. Pasangan suami istri. Ini suaminya tinggi besar dan istrinya lemah, bener, lemah. Jadi dia pakai kekuasaannya untuk menguasai istrinya. Menguasai istrinya. Hamba Tuhan yang bersaksi ini, bapak yang galak sama istrinya ini datang ke hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini berkata, memang istrimu lemah, tetapi engkau sedang melawan Tuhan yang kuat itu, karena engkau menentang istrimu. Karena firman berkata, kasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi suami harus seperti itu. Waktu saya dengar, benar juga ya. Kadang-kala kita sebagai suami kurang sayang. Maafkan ya saya, Ibu Elizabeth. Saya harus sayang sama Ibu Elizabeth. Bagaimana dengan saudara? Begitu juga istri. Si istri cerewet datang sama bapak pendeta ini. Saya sudah mau cerai karena suami saya begini. Kamu bukan sedang melawan suamimu, kamu sedang melawan Tuhan. Wah, si ibu yang datang itu disampaikan firman Tuhan seperti gitu. Saya mungkin pernah saya saksikan di sini. Ada satu pasang suami istri yang datang ini suaminya. Suaminya datang kepada saya nggak kenal bapak ini. Dia berkata, waktu saya tanya, kenapa pak? Saya mau minta didoain. Kenapa? Istri saya lari. Kemana? Ke Medan. Kenapa? Saya emosi pak. Padahal saya sudah janji sama Tuhan, saya tidak mau pukul istri saya. Tapi itu waktu saya tepelan dia. Jadi dia lari ke Medan. Saya tanya, kamu mengasihi istrimu? Iya. Yang benar? Iya pak. Sekarang kamu berdoa sama Tuhan. Dia berdoa, dia menangis, benar-benar dia menangis. Saya berdoa, Tuhan, tolong. Hai istri yang di Medan, datanglah. Sudah. Terus satu kali lagi kebaktian, istri saya tahu orangnya. Datanglah satu orang ibu. Orang ibu ini, seorang ibu berkata, ini ibu yang didoain pak. Oh sudah datang. Iya datang dia. Tapi suaminya nggak ada itu waktu. Dan ibu ini, waktu saya sampaikan firman Tuhan, saya suruh baca. Coba buka Efesus 5 ayat 22. Tolong pak, mari boleh. Efesus pasal 5 ayat ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saya sampaikan firman Tuhan ini kepada ibu itu. Ibu, apakah kamu mau tunduk kepada suamimu? Waktu saya bertanya seperti itu, dia langsung kayak, tidak. Saya berkata, baca lagi. Dia baca lagi. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Ibu mau? Enggak. Saudara, kenapa bisa seperti gitu?
Saudara mungkin bisa ketawa. Dia memikirkan perbuatan suaminya. Dia memikirkan, gua ditempelin enak aja mengasihi. Saudara, saya nggak tahu isi hati saudara. Saya tidak tahu. Hati ini seumpama kamera. Saudara tahu, hati ini itu tempat berkumpulnya foto-foto yang ada di dalam hati ini. Kalau saudara mau foto seseorang, saudara ambil posisi paling cantik apa paling jelek? Halo? Paling ganteng apa paling jelek? Posisinya paling cantik, paling ganteng dong. Kalau kurang senyum aja, ayo senyum. Begitu senyum,